Karena kan waktu itu kan masih mengkonsumsi melati ya kan. Melati makan kalau nggak minimal 7, 11 gitu. Jadi waktu gue akan melati itu, laki gue sebenarnya udah tahu. Ini anak disihir. Mungkin firasat itu udah ada kali ya. Bilang Pak jaga anak-anaknya, kalau sampai waktu jaga anak-anak, dia bilang gitu, anak-anak sekolahin yang tinggi, disayangi, dia mah bilang gitu. Anak-anak, pokoknya dia anak-anak gitu, pikiran ke anak-anak aja gitu. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Kepergian Empok Alpa ternyata bukan hanya menyisakan kesedihan dan duka paling mendalam bagi keluarga. Wafat pada hari Jumat, kepergian Empok Alpa yang mendadak membuat banyak penggemar dan rekan artis bersedih. Bukan hanya sekedar itu, kepergiannya yang secara tiba-tiba ternyata meninggalkan cerita tentang hal-hal tak biasa. Salah satunya kebiasaan almarhumah ketika hidup suka makan melati. Usut punya usut, mendiang Empok mengakui tujuannya ketika itu ingin mendapatkan kecantikan. Di mana hal tersebut diungkapkan hal tak biasa, itu menjadi salah satu syarat menjadi biduan yang laku. Konon, saat proses penetralisiran dari pengaruh gaib akibat sering makan melati, ada kuntilanak keluar dari tubuh Empok Alpa. Lantas selain ingin cantik, apa yang memotivasi Empok Alpa makan melati? Lalu benarkah sudah sejak lama komedian Betawi itu ingin meninggal di hari Jumat? Adakah wasiat yang disampaikan Empok Alpa pada Bang Idung? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Empat hari pasca meninggalnya Empok Alpa, masih banyak kisah menarik di balik perjalanan karirnya. Kepergian ibu 4 anak itu juga menguak kisah tak biasa tentang kebiasaan makan melati. Ritual makan melati diiringin harapan besar menjadi cantik. Apalagi ia seorang biduan yang membutuhkan support bukan hanya penampilan, tapi juga kecantikan dari dalam. Konon dengan makan melati, kecantikan akan terpancar dari dalam sehingga orang yang melihat akan tertarik. Tidak main-main. Sugesti melati sangat besar di hati Empok Alpa, sehingga setiap hari minimal ia memakan 7 melati. Intinya itu, karena kan waktu itu kan masih mengkonsumsi melati ya kan. Melati makan kalau nggak minimal 7, 11 gitu. Karena sih mempercantik. Kalau kita ini namanya orang kagak ngerti yang begituan ya, lu makan melati, iya baik. Namanya kita man polos orangnya. Kalau kata cantik ya udah, apalagi berusaha untuk buat cantik. Kalau ngeliat orang katanya, gua dilihat orang katanya resep aja begitu. Lah kita nurut ya, nurut baik. Dari caranya bercerita, Empok Alpa memang terlihat polos soal memakan melati. Patokannya adalah artis horor Suzana yang konon sering makan melati demi kecantikannya. Dari sanalah sumber keyakinan Empok Alpa sehingga ritual makan melati dilakukan dengan kesungguhan hati. Apalagi ada cerita filmnya lagi ya kan? Ya, si Susana itu ya. Nah, iya makan kantil, makan melati, mungkinan cakep. Lah kita mah iya baik. Iya. Kalau kita pikir filmnya aja ada,
berarti bener ada gitu. Ya udah, kita mau polos, kita ikutin. Setelah ritual makan melati, banyak hal yang aneh-aneh terjadi sampai Bang Idung merasakan ada sesuatu yang terjadi pada sang istri. Meski memiliki dasar ilmu agama yang kuat, Bang Idung tidak mampu menyembuhkan Empok Alpa sehingga hanya bisa memberi nasihat-nasihat. Tidak lama, Empok Alpa memang bertemu dengan seseorang yang mampu menetralisir sihir di dalam dirinya akibat sering makan melati. Jadi waktu gue akan melati itu, laki gue sebenarnya udah tahu. Ini anak disihir. Tapi kan biar bagaimanapun walaupun laki gue bisa ngedoain, tapi kan nggak bisa nggak bisa nyembuhin, karena kita kan udah satu liur ya jatuhnya, udah satu liur gitu, nggak bisa. Jadi harus ada orang yang ngebimbing gue lagi nih, gitu, yang lebih hebat dari laki gue gitu. Ibaratnya laki gue sempat ngomong gini, ntar kamu ketemu nih sama orang hebat, rambutnya gondrong. Benar saja, Empok Alpa bertemu dengan orang yang bisa menyembuhkan kebiasaan makan melati. Tidak hanya itu, dalam proses penyembuhan banyak sekali kejadian misterius yang dialami. Pernah suatu kali, dari dalam tubuhnya bermunculan sosok-sosok gaib sampai orang lain yang melihat ritual penyembuhan itu ketakutan. Tapi benar, alhamdulillah pas gue ketemu sama beliau, udah lepas semuanya. Dari ujung kaki sampai ujung pala itu berasa ada yang keluar. Kan ada anak kecil umur 8 tahun, itu di sampingnya dia sampai teriak meluk emaknya karena ngeliat badan gue ada yang keluar kayak kuntilanak. Kayak gitu ya, mungkin yang ada di badan gue keluar gitu. Itu momen yang itu, akhirnya ketemu orang itu, ketemu beliau, akhirnya gue alhamdulillah dari sihir-sihir mulai pelan-pelan lah hilang gitu. Peristiwa Empok Alpa sering makan melati memang memberi cerita tersendiri. Tapi benarkah komedian bernama asli Nina Carolina itu ingin meninggal di hari Jumat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selain kisah tentang melati, Empok Alpa ternyata juga mempunyai keinginan luhur untuk meninggal di hari Jumat. Keinginan itu sering disampaikan jika sedang berduaan dengan Bang Idung. Di hari-hari terakhirnya, Empok Alpa juga mengulang keinginan itu yang ditanggapi oleh sang suami dengan tenang. Dan ternyata keinginan itu dikabulkan sehingga Empok Alpa menghembuskan nafas terakhir di hari Jumat tanggal 15 Agustus. Dia bilang gini, Pak, kalau kan dia ikut pengajian, Pak, kalau kata Pak Ustadz, kalau orang meninggal hari Jumat itu tanpa pertanyaan, tanpa hisap ya, bener nggak Pak? Ya bener gitu, karena hari istimewa itu mah, sedul ayam, penghulunya hari. Jadi mau pengen meninggal hari Jumat aja kali ya Pak ya, gitu. Setiap kali, Pak, berdoain biar meninggal hari Jumat, kata dia gitu. Akhirnya Allah ijabah doanya, dia meninggal di hari Jumat. Terus kata Ustaz, kalau keluar jagung ahli surga ya Pak? Iya, itu bener dia keluarnya jagung. Teman kan saya perlu pegang, saya tuntun sampai kalimat la ilaha illallah, cuma sampai Allah habis sudah Pak. Sebenarnya udah nggak ada. Alhamdulillah mudah lo gitu ya. Banyak yang ngedoain juga di rumah sakit, Pak sabar Pak, ini Mpok hari Jumat, Ibu hari Jumat ini, kayak gitu, Ibu dari surga, dibilang gitu. Apa ustadz-ustadz yang di rumah sakit juga yang kerohanian tuh datang semua ke situ. Ini ada keringin jagungnya Pak, sabar ini ada keringin jagungnya udah habis. Ini tanda-tanda orang surga keluar keringin jagung.
Di hari-hari terakhir Empok Alpa, hanya beberapa pesan penting yang disampaikan kepada Bang Idung. Salah satunya soal pemakamannya di Ciganjur. Tidak berlebihan permintaan Empok Alpa dibawa ke Ciganjur, karena di sana pula orang tuanya dipusarakan. Selebihnya, ia berharap dengan dimakamkan di Ciganjur, banyak yang bisa mendoakan. Setelah menjalankan wasiat itu, Bang Idung kini fokus melakukan pesan penting yang juga disampaikan Empok Alpa. Pesan untuk mengauh anak-anak dengan baik setelah dia tidak ada. Mungkin firasat itu udah ada kali ya. Bilang Pak jaga anak-anaknya, kalau sampai waktu jaga anak-anak, dia bilang gitu, anak-anak sekolahin yang tinggi, disayangi, dia mah bilang gitu. Anak-anak, pokoknya dia anak-anak gitu, pikiran ke anak-anak aja gitu. Iya, di samping makam ibunya. Di makam ibunya ya kita makamin makam ibunya. Apa? Kalau dia mau meninggal, Pak kalau gue meninggal, Papa duluan kayak Mama duluan, tolong bawa ke rumah Ciganjur. Satu gue banyak yang ngajiin, makanya empok paling gak mau rumah di komplek. Karena apa? Kalau gue mati gak ada ngaji Pak, kayak gitu. Karena sepi, kayak gitu. Karena sepi, kalau di kampung kan kita masih banyak saudara, kerabat, kayak gitu. Gue aman ada yang ngajiin, jadi gitu. Ya kita bawa ke sini. Mempesan almarhum begitu, almarhumah. Terus makam juga di dekat makam emak ya Pak, kayak gitu. Pokoknya yang beliau sampein almarhumah ya kita jalanin kayak gitu, kita balikin ke sini ke rumah lama, terus kita makamin ke samping makam ibunda. Kini tidak banyak harapan Bang Idung selain menjalankan wasiat Empok Alpa, terutama membesarkan 4 anak yang bahkan masih ada yang bayi. Ia belum tahu bagaimana caranya membesarkan Rafa dan Raffi, si kembar yang belum bisa berjalan. Ia hanya meminta didoakan tetap sehat sehingga mampu mendidik anak-anaknya dengan baik sesuai keinginan mamanya. Apalagi sampai saat ini Bang Idung juga belum bisa menghilangkan duka dan kesedihannya ditinggal Empok Alpa yang sangat dicintai. Ya mudah-mudahan kuat gitu aja. Hal kayak gitu saya nggak mau ngebayangin kan, malah tambah ini ntar saya buyar kayak gitu ya kan. Merem juga masih kebayang, saya nggak merem, kaget-kagetan masih kebayang kayak gitu kan. Masuk kamar juga enggak. Lantas sedalam apa kesedihan Bang Idung? Benarkah hingga saat ini masih belum berani tidur di kamar karena selalu teringat Empok Alpa? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mengawali karir sebagai seorang biduan dangdut yang keliling dari panggung ke panggung, Empok Alpa memetik popularitas dengan tiba-tiba. Sejak itu, hidupnya juga berkecukupan. Dari rumah sederhana, Empok Alpa bersama Bang Idung bisa tinggal di rumah mewah yang sangat layak untuk seorang selebriti. Tapi rumah impian yang belum lama ditempati itu sudah harus ditinggalkan. Empok Alpa seperti menyiapkan rumah impiannya bukan untuk dirinya. Rumah impiannya emang itu. Rumah impiannya kalau ini kan kita bangun bisanya ke atas. Karena kan rumah cuma 50 meter kayak gitu. Ini dengan hasil kerja keras, nabung, kita bareng-bareng. Pak gue beli ya, lu bangun gitu, siap mah. Doain Pak biar rumah impian kita terwujud kayak gitu. Akhirnya cuman 7 bulan. Rasain gitu, jadi ya nggak ada persiapan kayak gitu kan, karena kematian nggak ada yang tahu kayak gitu. Persiapannya ya empok ya banyak ibadah aja, banyak zikir, semenjak itu tuh kalau maghrib dia sholat sampai isya tuh dia duduk dia zikir gitu. Itu kan dikasih orang tua zikiran po, nih baca asma kayak gitu, zikir itu dia. Pokoknya kalau dia pulang kerja tuh sore dia mandi, dia ambil wudhu sampai maghrib ke isya dia tuh nyamuk po lihat jam berapa ya, udah isya belum gitu, sampai nunggu isya dia zikir aja gitu. Kesedihan Bang Idung memang bisa dipahami, sebab Empok Alpa adalah istri yang selama puluhan tahun mendampinginya, bahkan mulai dari nol hingga mereka hidup makmur saat ini.
Suka dan duka dijalani bersama sehingga Bang Idung merasa sangat kehilangan sosok yang berarti dalam hidupnya. Sampai hari keempat kepergian Pok Alpa, Bang Idung juga belum berani masuk kamar pribadi. Sebab bayangan tentang sang istri masih sangat jelas sehingga membuat hatinya selalu diliputi kesedihan. Saat menunjukkan beberapa bagian rumah mewahnya pun, kesedihan Bang Idung masih sangat terasa dari suaranya yang agak parau. Udah kagak ada. Udah dicopot-copotin. Udah nggak ada ya Bang? Udah nggak ada copot-copotin. Ada di situ, di sini nih, tuh. Saya copotin. Kosong ya Bang? Kosong, udah nggak ada. Bajunya Bang? Hah? Bajunya Baju udah disimpan. Amal itu buat ngaji terakhir tuh baju. Orang ngaji. Yang di plastik tuh. Itu yang dikumpul itu tuh kain. Iya. Itu baju terakhir dia pakai. nggak berani Bang Idung. Hah? Nggak berani Bang Idung. Enggak, saya lihat, saya nggak mau lihat. Kan itu sama kain terakhirnya udah. Berarti ini kosong rumah, harusnya tadi kan buka langsung ada foto. Ada foto keluarga. Udah saya iniin semua. Nggak ini sayanya nggak kuat. Belum kuat. Tapi nanti bakalan dipajang lagi kan buat kenang-kenangan. Mau tidur Bang Idung sekarang Bang? Sini, saya tidur sambil ngaji. Tempat Iya. akhir. Iya nih saya. Tempat air empok saya tidurin. Ini sini tempat air empok. Saya tidur di sini nggak mau naik ke atas. Belum ada yang saya naik ke atas. Di sini aja. Di sini ya. Paling ngaji gitu, ganti orang ngaji. Saya 2 ayat, saya ngaji ini gitu. Oh, baju yang suka digantungin di mana di Di kamar. oh, di kamar. Di Pokoknya kamar. semua baju bersihin ya. Iya, pokoknya dia habis pulang syuting. Udah saya ini semua. Kepergian Empok Alpa memang masih meninggalkan bekas duka yang sangat menyayat, terutama untuk keluarga. Wafat karena kanker payudara, Empok Alpa juga pernah berkisah tentang mempercantik diri lewat cara tak biasa dengan memakan melati. Tapi Empok Alpa sudah tenang di sisi Tuhan. Jadi apapun kisah hidupnya, mari berdoa semoga semua amal kebaikannya diterima oleh Yang Maha Kuasa. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.